Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Video kali ini akan mengisahkan tentang pekerjaan saya membersihkan dan mencuci mesin cuci ini. Jadi awal mula saya membersihkan mesin cuci ini karena saluran pembuangan dari mesin cuci ini tersumbat dan tidak bisa keluar kecuali sangat kecil. Nah, saya curiga berarti ada kotoran yang menumpuk di antara di ruang pencucian atau ruang pembilasan. Oke, untuk itu saya coba cek satu-satu apakah di manakah kotoran yang menumpuk. Pertama kali saya cek adalah pertama di bagian casing belakang, saya buka lalu cek di pipa pembuangan. Di situ ada semacam valve atau keran yang berfungsi sebagai drain pembuangan. Saya cek di situ agak kotor, di hitam-hitam itu karet juga agak kotor, nanti saya bersihkan. Sekalian saya juga mau sikat selang pembuangan ke got. Di situ sudah banyak ya kotoran yang terlihat menjijikkan. Memang namanya juga selang pembuangan pasti ada endapan kotoran. Selanjutnya di ruang pencucian ini saya coba congkel dan saya curiga di sini bisa saja ada kotoran-kotoran. Nah, terlihat ya di bawah tutup baut ada kotoran yang sudah terlihat. Ini perlu disikat ya. Dan juga di bawah pemutar tersebut pasti juga ada kotoran, tapi saya tidak tahu apakah selain di bawah situ ada kotoran, jangan-jangan ada bekas kancing atau bekas peniti yang juga ikut masuk ke situ dan bisa menyumbat. Oke, kita buka satu demi satu dengan alat yang pas, menggunakan kunci pas berukuran 10-12 ya, kita coba saja. Oke, dibuka satu demi satu. Nah, sebenarnya pekerjaan tidak sulit karena menggunakan satu buah kunci saja. Hanya ada satu baut saja. Oke, dibuka hati-hati. Ya. Nah, terlihat ya sudah hitam juga di bagian bautnya. Oke, kita coba congkel bawahnya menggunakan congkelan. Nah, saya coba congkel. Bagaimana cara mencongkelnya? Memang saya belum pernah mencongkel tipe yang ini. Kita coba congkel dari pinggir, ternyata susah. Kita coba juga congkel dari tengah, siapa tahu lebih gampang. Oke, kita menggunakan obeng ya, obeng yang minus. Ternyata kurang bisa ya. Kelihatannya dari tengah kita congkel. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, gampang sekali terbuka. Oke, wow, terlihat sekali kotorannya sudah sangat banyak menempel, dan ini adalah kotoran yang senantiasa bercampur air saat kita mencuci. Berarti kalau kita cuci airnya masih bercampur dengan kotoran tersebut, apa yang kita bayangkan ternyata airnya bercampur dengan baju yang akan dibersihkan dan baju yang sudah bersih gitu. Nah, itu saluran pembuangannya saya lihat ternyata tidak ada kotoran yang berarti. Jadi memang tidak ada kotoran yang mengendap. Saya juga bingung kenapa kemarin airnya sangat kecil, tapi ya sudahlah, sekalian kita bersihkan. Kita akan sikat menggunakan sikat atau kuas ya yang lebih baik. Nah, sebenarnya kotoran ini tidak menempel dengan sangat erat, tidak bereaksi sehingga dia nempel. Jadi kita cukup gunakan kuas. Dan supaya lebih mudah dan supaya lebih yakin, saya menggunakan campuran cairan ini, Topron pembersih porselen, agar lebih mudah menguasnya, terutama pada bagian yang di pojok-pojok agar lebih mudah dicopot. Jadi dikuas sedikit saja kotorannya atau entah lumut, ini bisa mudah tercopot. Oke, menggunakan kuas yang ukurannya pas agar bisa menjangkau sudut-sudut, karena bagaimanapun ini kan pekerjaan yang harusnya jarang kita lakukan. Kerjaan yang kita lakukan sampai tuntas, jangan sampai kita malas menjangkau sudut-sudut, ya berarti masih ada kotoran yang masih nempel di sudut-sudut dan tanggung rasanya. Tinggal disiram dengan air dan ternyata gampang ya kalau menggunakan alat yang pas, kuas yang pas, dan cairan yang pas. Oke, kita siram. Nah, bagian yang tidak terjangkau dengan kuas kita siram dengan cairan pembersih tadi, lalu kita juga semprotkan dengan kekuatan maksimal dari keran. Nah, maka kotoran yang
yang nempel di ujung-ujung tadi akan gampang terlepas walaupun hanya dengan semprotan yang air saja yang telah bercampur dengan cairan tersebut. Oke, hati-hati, cairan tersebut terbuat dari asam yang cukup konsentrasinya tinggi. Kalau teman-teman belum biasa terkena tersebut, maka akan terasa pedih. Nah, kalau pedih, jadi segera aja siram dengan air mengalir sampai rasa pedihnya hilang. Oke, kita kuas terus sambil disirami, sambil kita teliti bagian mana yang belum terjangkau atau tersapu oleh kuas tersebut. Nah, tengah-tengahnya jangan lupa berikan siraman agar benar-benar semua endapan kotoran tersebut bisa copot ya. Oke, sekarang bagian depannya kita tambahkan cairannya lagi, tapi ternyata sudah habis cairannya. Itu cuma bungkusnya aja Mr. Muscle, tapi isinya adalah cairan top round tersebut. Oke, dikuas-kuas terus. Dan saya curiga di sekitarnya juga bukan cuma endapan kotoran, tapi juga ada endapan dari karat atau korosi dari bautnya. Terlihat agak hitam-hitam ya. Tuh, jadi kita kuas juga sekalian biar bersih semuanya. Biar bekas korosi yang sudah dibersihkan juga nggak nempel di pakaian yang akan dicuci berikutnya. Oke, siram. Tuh, kotorannya hitam ya. Berarti memang ada korosi dari besi. Kita perbesar kerannya. Tuh, alhamdulillah bisa copot semua. Dari permukaan yang tadinya kotor banget, bikin geli, bikin jijik, sudah bisa bersih sempurna. Oke, selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya, yaitu kita cek ya, apakah di bagian lain. Nah, ini seperti ini perlu kita kuas juga. Dan jangan lupa di saluran pembuangannya yang di bulatan itu kan ada pipa menuju ke selang pembuangan, itu harus kita sikat semua dan kita guyur dengan cairan asap tersebut agar memang kita agak susah mengkuasnya ya, tapi dengan bantuan cairan asam mudah-mudahan kotoran jadi lebih mudah lepas. Oke, kita kuas-kuas. Nanti setelahnya kita guyur. Jangan lupa juga itu di besi tengah-tengah itu perlu kita copot juga. Siapa tahu di bawahnya juga masih ada deposit atau timbunan dari kotoran tersebut. Nah, setelah kita kuas, kita siram, ternyata sangat gampang copot ya. Oke, tuh siram tengah-tengahnya, jangan lupa disiram. Ternyata ada endapan yang copot, berarti memang benar di sana masih ada kotoran yang masih tersisa. Oke, kita letakkan dulu. Memang agak susah melakukan pekerjaan sambil mendokumentasikan dengan video. Terpaksa menaruh alat seadanya dan ternyata alatnya jatuh sampai bunyinya berisik. Oke, jangan lupa juga kita fokus juga ke bagian saringan. Di mesin cuci ini saringannya sudah copot, tapi kita perlu cek chambernya atau salurannya apakah ada endapan kotor atau tidak. Nah, ini dia nih. Tuh, kelihatan ya, endapannya juga nempel di situ. Ini adalah saringan dan ada salurannya juga menuju ke saluran pembuangan pengering. Itu kan ada agak susah ya. Nah, ini setelah disikat lumayan bersih, tapi saya ternyata kurang teliti, ada bagian yang kurang bersih, tapi itu sudah jarang kena kalau sedang dicuci. Nah, casingnya juga sudah saya sudah saya bersihkan pakai metode yang sama. Oke, saya juga checking bagian motor listriknya, dinamonya, karena saya curiga ada pelumasan di situ karena bunyi sangat berisik. Jadi saya akan berikan minyak pelumas agar bunyinya lebih licin dan tidak berisik ya. Karena kalau kata istri saya, kenapa sih mesin cuci kita tuh beda sama mesin cuci rumah lain yang bunyinya berisik banget? Ya karena memang sudah tidak pernah diberi pelumas dan getaran dari mesinnya ikut menggetarkan bodi atau besi dari mesin cuci sehingga ikut bergetar semuanya dan suaranya menjadi berisik. Nah, di penampilannya harus diberikan minyak pelumas. Oke, setelah selesai saya pasang semuanya. Itu juga bagian valve ini juga perlu dipasang kembali. Sudah saya kuas-kuas dan airnya mengalir dengan lancar, tidak ada bekas kotorannya lagi. Oke, berarti selanjutnya kita bisa lakukan penutupan casing. Nah, airnya lancar ya.
Alhamdulillahirobbilalamin, tidak seperti sebelumnya yang airnya mengalir dengan kecil. Oke, casing jangan lupa ditutup sambil airnya dibuang sampai sempurna. Jangan lupa ditutup dengan rapi. Ada 3 baut yang harus ditutup dengan sempurna. Oh ya, alat pemutar jangan lupa dipasang kembali. Lalu ada satu baut dikeraskan dengan kunci pas. Jangan lupa dikeraskan dengan erat ya, karena supaya tidak berbunyi klotak-klotek saat itu berputar, alatnya berputar. Oke, menggunakan kunci pas akan sangat mudah. Bukan kunci pas ya, kunci sok ya. Kalau kunci pas kan kita tidak punya selah untuk memutarnya. Oke, sudah selesai pekerjaannya, mesin cuci sudah bersih. Jangan lupa komen, subscribe, like. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.